Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Rizky Dewi Astriani, serta teman saya, Raditya Priyatama Nuriski. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami dengan tema mengenal ekonomi, industri, dan produk kreatif. Nah, mari kita simak. Apa sih ekonomi itu? Ekonomi menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang berusaha menyelesaikan masalah asas kehidupan manusia dengan cara mempersatukan segala sumber ekonomi yang ada berdasarkan teori serta prinsip ekonomi yang dinilai efektif dan efisien. Pelaku kegiatan ekonomi tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu produksi, yaitu proses untuk menghasilkan barang. Yang kedua, distributor, yaitu menyalurkan barang. Dan yang ketiga yaitu konsumen. Selanjutnya yaitu industri. Apa yang dimaksud dengan industri? Industri adalah semua perusahaan atau usaha yang melakukan kegiatan merubah bahan dasar atau barang yang kurang nilainya menjadi barang lebih tinggi nilainya. Menurut skalanya, industri dibagi menjadi 4. Yang pertama, industri besar yang mempunyai pekerja atau karyawan 100 orang atau lebih. Yang kedua, industri sedang yang mempunyai pekerja atau karyawan 20-99 orang. Yang ketiga, industri kecil yang mempunyai pekerja atau karyawan 5-19 orang. Lalu yang terakhir yaitu industri rumah tangga, yaitu yang mempunyai pekerja atau karyawan 1-4 orang. Nah, produk kreatif sendiri merupakan kemampuan dalam mengeluarkan gagasan atau ide untuk menciptakan hasil yang inovatif. Gagasan yang inovatif tersebut nantinya akan memberikan peluang bisnis dan memecahkan permasalahan dalam kehidupan. Adapun contoh dari produk kreatif yaitu pot, tanaman dari botol bekas. Umumnya, pot hanya berbentuk seperti ini. Setelah minum, biasanya botol soda atau air mineral itu langsung dibuang. Maklum saja, karena memang fungsi botol kemasan minuman ringan tersebut hanya 1 kali pakai. Akan tetapi, bukan berarti sampah atau limbah botol plastik bekas tidak bisa digunakan lagi loh. Nah, contoh produk ini bernilai jual dan estetis tinggi karena menjadikannya pot tanaman hias di meja kerja. Misi Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045 tak pelak membuat semua industri berlomba untuk meningkatkan diri. Pertumbuhan ekonomi ini harus didukung dengan perkembangan ekonomi industri di Indonesia. Dalam misi itu, Indonesia harus mempersiapkan diri terlebih pada pengembangan SDM yang unggul dan berkarakter untuk bisa bersaing. Revolusi Industri 4.0 menciptakan perubahan dan peluang bisnis yang baru. Hal ini didorong dengan perkembangan penggunaan internet, sehingga banyak pelaku bisnis yang sadar untuk memanfaatkan internet dalam proses berbisnis. Era industri semakin menegaskan kehidupan masyarakat tidak dapat lepas dengan kemajuan teknologi. Pada era ini banyak orang yang sibuk dengan urusan pekerjaannya. Akhirnya mereka tidak memiliki banyak waktu untuk berbelanja secara langsung. Secara objektif tidak dapat dipungkiri bahwa revolusi industri yang sekarang ini menyimpan beragam keuntungan dan tantangan besar yang harus dihadapi bagi setiap entitas diri yang terlibat di dalamnya, khususnya soal ekonomi bagi suatu bangsa dan negara. Salah satu keuntungan yang diperoleh adalah menemukan peluang baru, namun juga diikuti oleh tantangan baru. Di sisi lain, keadaan menemukan peluang baru namun juga diikuti oleh tantangan baru. Di sisi lain, keadaan tersebut memunculkan kompetisi yang semakin ketat baik antar sesama individu, perusahaan dalam negeri maupun
perusahaan asing. Kompetisi ini justru semakin meningkatkan kualitas internal maupun eksternal setiap individu atau perusahaan. Revolusi industri juga memunculkan ekonomi berbasis teknologi atau yang lebih dikenal sebagai ekonomi digital. Pada era ini, potensi Indonesia lebih besar kepada dunia. Indonesia merupakan 4 negara besar dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta penduduk yang terdiri dari multikultural dan terbagi pada daerah kepulauan yang terpisah jarak, ruang, dan waktu. Jumlah penduduk yang besar ini dapat mayoritas penduduknya adalah pada rentang usia 15-64 tahun, di mana usia tersebut disebut sebagai usia produktif. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.